Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, sepensada jaya. Nah itu ya anak-anak. Nah sekarang kita jumpa lagi dengan Bu Tuti belajar IPA asik. Nah kali ini kita bahas bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sekarang simak video berikut ini ya anak-anak. Jangan lupa, jangan ngantuk. Nah, halo anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi, yaitu menerangkan bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, minggu yang lalu kita sudah menerangkan tentang bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Yaitu pengelompokan. Kalau kemarin itu klasifikasi makhluk hidup, sekarang klasifikasi materi. Apa itu materi? Yaitu sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, jadi sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu bagian daripada klasifikasi materi. Nah, di sini materi, nah ini dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal di sini terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran di sini terdiri dari homogen dan heterogen. Nah, yang homogen berupa larutan anak-anak. Jadi jenisnya larutan banyak sekali, nanti diterangkan ya. Terus yang heterogen ada yang bentuknya koloid, ada yang suspensi. Nah, sekarang kita masuk, yaitu apa itu materi anak-anak? Iya betul, materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, berdasarkan wujudnya di sini materi ada 3 kelompok, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di mana sifat benda zat padat yaitu mempunyai bentuk dan volumenya tetap. Ini gambarnya. Nah, kayak ini ya. Bentuk dan volume tetap. Terus untuk sifat benda zat cair ini mempunyai volume tertentu dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya atau wadahnya, seperti ini. Kalau wadahnya gelas, ditaruh di gelas, bentuknya ya seperti gelas. Kalau botol, bentuknya air ya seperti botol. Nah gitu ya anak-anak, jadi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya atau wadahnya. Sifat benda zat gas di sini mempunyai bentuk dan volume berubah-ubah. Ya ini contohnya balon. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak punya buku, jadi anak-anak buka, yaitu buku paket IPA halaman 96 tabel 3.1 tentang perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Gitu ya anak-anak. Nah, jadi bukunya dibuka. Berikutnya yaitu tadi untuk zat tunggal atau materi itu ada unsur. Nah, apa itu unsur? Unsur di sini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, unsur di sini dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang jenis logam, contohnya aluminium. Lambangnya Al, A-nya besar, huruf awal, L-nya kecil. Yang berikutnya contohnya kalsium. Kalsium di sini lambangnya yaitu Ca, C-nya besar, A-nya kecil. Yang berikutnya contohnya natrium yaitu Na. Nah itu yang berupa logam. Sedangkan unsur yang non logam contohnya oksigen yaitu O besar, hidrogen H besar, dan karbon C besar. Niki
Jadi ini hanya satu huruf anak-anak ya, hanya satu huruf yang bentuknya non logam, sedangkan yang logam ini dua huruf, tapi karena A dan A-nya besar, L-nya kecil, ini merupakan dikatakan satu huruf. Jadi tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ini yang unsur. Nah, berikutnya yaitu materi tadi di sini yang kedua yaitu tentang senyawa. Apa itu senyawa? Yaitu zat padat yang diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Ya, jadi di sini kalau senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Nah, contohnya untuk senyawa yaitu air, lambangnya air yaitu H2O. Nah, di sini terdiri dari beberapa unsur, ada dua unsur yaitu unsur hidrogen. Unsur hidrogen ini atau lambangnya H dan ditambah unsur oksigen, lambangnya O. Nah, yang tadi ini bagian dari unsur. Jadi senyawa itu dapat diuraikan menjadi dua unsur. Ini lambangnya senyawa, contohnya H2O. Nah, terdiri beberapa unsur ini. Berikutnya contohnya yang lain yaitu garam dapur, simbolnya NaCl. Nah, natrium klorida. Nah, di sini unsurnya terdiri natrium, Na ditambah klorida ya. Klorin. Nah, itu ya. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kalau senyawa ini contohnya air dan garam dapur. Nah, berikutnya untuk campuran di sini, apa itu campuran? Nah, ya, campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, itu campuran. Nah, untuk campuran di sini ada dua ya, ada dua. Ada yang bentuknya homogen, ada yang bentuknya heterogen. Untuk yang homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, yang termasuk homogen di sini contohnya yaitu campuran zat asam ya, yang biasanya cirinya rasanya asam ya. Terus ada yang zat basa, larutan basa ya, larutan basa biasanya cirinya pahit rasanya ya. Terus yang garam biasanya ya asin atau netral biasanya gitu. Itu yang contoh-contoh campuran homogen, banyak sekali di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang heterogen, nah ini yaitu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini yaitu minyak dengan pasir ya. Kemudian minyak dengan air. Contoh lain yaitu air dengan pasir. Contohnya gambarnya ini anak-anak. Nah, ini untuk ini contohnya yang homogen tadi. Kalau anak-anak itu masukkan gula di dalam air kemudian diaduk, bisa membedakan anak-anak antara mana yang air, mana yang gula? Tidak bisa kan? Nah, itulah namanya larutan yang disebut dengan larutan homogen. Tidak bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan yang heterogen yaitu contohnya air ditambah pasir, kamu masukkan dalam gelas, diaduk-aduk sampai berkali-kali, nanti ada endapan di bawah itu pasirnya, masih dibedakan mana airnya, mana pasirnya. Contoh lain untuk yang heterogen yaitu minyak dengan air. Coba anak-anak bisa mencoba air dengan minyak dicampur, apakah
menyatu apa enggak. Ternyata minyak akan terpisah dengan air seperti ini gambarnya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, terima kasih. Kita bertemu lagi untuk materi berikutnya, yaitu cara pemisahan campuran. Oke anak-anak. Nah, pesan Bu Tuti, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, dan ingat, buku paket yang anak-anak pinjam tolong dibaca ya untuk bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.